Assalamualaikum, hai mam, kembali lagi di channel Miss NN. Di video kali ini aku mau bikin resolusi tahun baru tahun 2022 ini. Aku tuh gak kemana-mana, ini habis isya jam 8 ya, jam 8 malam anakku udah tidur. Makanya aku gak kemana-mana, dan karena ini juga cuacanya hujan, jadi udahlah mendingan di kamar aku bikin coret-coret untuk mikir gitu 2022 tuh aku mau ngapain, aku mau kejar target yang bagaimana, harus gimana, harus ngapain. Pokoknya tahun 2022 itu harus lebih baik dari tahun yang sekarang, dan mudah-mudahan teman-teman di rumah semuanya juga bisa mempunyai harapan, impian, cita-cita yang nantinya bisa terwujudkan di tahun 2022 ya, amin. Oke, sebelum lanjut ke video, jangan lupa teman-teman untuk tekan dulu tombol subscribe-nya untuk aku, biar aku tambah semangat mengupload video ya, video-video yang bermanfaat. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan kalau aku update video terbaru. Terima kasih buat teman-teman yang udah pada subscribe ya. Semoga silaturahmi kita tetap terjalin, amin. Nah teman-teman, gak berasa ya, sekarang udah akhir Desember. Waktu tuh akan berlalu, tahun akan berganti, dan kita akan menua. Semoga semakin dewasa, tambah bijaksana. Terus berharapnya ya kita berkurang dosa ya, bisa lebih hati-hati menjalani hidup, karena kita nggak tahu umur kita tuh sampai mana. Terus kita hidup di dunia ini bermanfaat nggak buat orang-orang sekitar kita gitu kan. Dengan harapan tahun baru ini ya, mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Nah saat ini malam tahun baru tanggal 31 Desember ini aku tuh gak kemana-mana. Jadi karena anakku udah tidur, aku ada di kamar aja, coret-coretan bikin resolusi untuk tahun baru 2022 itu seperti apa, dan nanti kira-kiranya apa aja yang mungkin bisa tercapai atau mungkin sedikit mendekati pencapaian. Ya mudah-mudahan bisa diperbaiki lagi ya kalau misalkan yang tahun ini tuh belum bisa tercapai target-targetnya, terus impian-impiannya, mudah-mudahan bisa dituntaskan nanti di tahun 2022. Nah teman-teman di rumah pasti juga pada punya resolusi semua ya untuk tahun baru apa aja. Nah aku tuh pengen meluangkan resolusi aku di video ini, bukan maksud apa-apa sih, penting gak penting ya, yang gak mau lihat ya udah di skip aja. Aku cuma pengen untuk pembuktian, insya Allah kalau diberi panjang umur, kira-kira tahun depan pas setahunnya itu resolusi yang udah aku buat ini apa aja yang tercapai gitu loh teman-teman. Dan di ujung tahun 2021 ini bertepatan dengan hari Jumat ya teman-teman. Alhamdulillah, bersyukur banget karena sepanjang tahun ini banyak sekali kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita semua. Banyak kejutan-kejutan, baik itu kejutan yang bikin kita bahagia ataupun bikin kita sedih gitu ya. Kalaupun yang membuat hati kita sedih, ya mudah-mudahan kita ikhlas, kita bersabar untuk menjalaninya. Dan yang membuat bahagia, jangan lupa kita untuk terus bersyukur dan bersyukur. Nah untuk resolusi tahun baru 2022 nanti, aku udah ngelis ya beberapa daftar yang target-target impian-impian yang ingin aku capai di tahun 2022. Insya Allah setahun ke depan mudah-mudahan bisa goal gitu ya, mudah-mudahan bisa goal semua. Kalaupun ada yang kurang, mudah-mudahan sedikit-sedikit gitu. Dan aku ngelis yang pertama bakalan aku targetkan, bakalan aku impikan itu ingin memaksimalkan dan memaksakan ibadah sunnah gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman ngerasa gak sih kalau ibadah wajib kan emang udah pasti ya kita jalankan gitu. Tapi kalau ibadah sunnah, kalau kita nggak maksain,
itu tuh kayak kita kurang apa ya, kurang greget atau kurang menganggap penting gitu kali ya. Jadi makanya aku di sini bikin kayak ini loh, list-list daftar ibadah harian gitu ya, ibadah sunnah, tapi karena yang wajib udah pastilah nggak usah dicantumin lagi di sini. Ini tuh yang sunnah, kayak misalkan kita pengen ngelakuin sholat tahajud, pengen baca Quran sehari 1 juz, terus zikir pagi, baca-baca apalah, pokoknya ibadah-ibadah sunnah yang bakalan kita targetkan gitu tuh, bikin kolom-kolomnya gitu loh teman-teman. Jadi kita apa ya, belajar memanajemen waktu gitu. Aku sendiri pernah ya ikut kelas manajemen waktu gitu bersama Mbak Fitra Willis gitu ya, dan bener-bener loh ilmunya tuh ngena banget. Di situ tuh kita diajarin untuk belajar memanage waktu dengan ibadah yang dimaksimalkan. Jadi kalau kita nggak maksimalin ibadah sunnah, nggak dipaksain, itu kita nganggapnya remeh, nganggapnya penting, nggak penting-penting amat gitu. Jadi yang penting udah yang wajib gitu kan. Nah kalau kita nggak mulai dari sekarang ya kita nggak akan mulai-mulai, sedangkan umur kita tuh terus berjalan, kita nggak tahu sekarang masih bernafas, besok enggak gitu kan. Jadi mendingan ya udah targetnya untuk tahun baru kita pengen lebih baik, ya udah yang pertama kita targetkan ibadah gitu ya. Jadi jangan kita ngejar dunianya dulu, kita ngejar ibadahnya dulu. Nanti insya Allah kalau ibadah kita, hubungan kita sama Allah udah baik, udah maksimal, rezeki juga bakalan ngikut sendiri kok gitu ya kan. Dan ini tuh daftar ibadah harian gini udah aku buat dari bulan Mei ya teman-teman. Jadi aku ngerasa sendiri tuh belum mencapai target yang maksimal, makanya di tahun yang baru ini aku pengen bener-bener memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah aku. Karena aku ngerasa kemarin tuh jadi ternomor 2kan gitu, tersisihkan gara-gara akunya tuh sibuk aja ngurusin kentang gitu kan. Jadi ibadah yang seharusnya mungkin misalkan zikir nih sore-sore mau lebih panjang waktunya, kentang goreng belum ini ya, nggak ada orang gitu, kita udah gugup tuh kentang goreng, nanti gosong lah apalah gitu. Jadi aku ngerasa ya Allah, aku kok jadi kenapa mentingin dunia gitu. Jadi aku ngurangin waktu aku ibadah gitu, sedangkan aku tuh udah bikin perencanaan seperti ini gitu, tapi aku nggak melakukannya dengan maksimal. Makanya untuk tahun baru ini aku pengen bener-bener memaksimalkan, pokoknya harus dipaksain. Dan untuk usaha kentangnya tuh aku nomor 2kan gitu ya. Jadi ibadah dulu yang penting, biar Allahnya ridho gitu. Nah jadi untuk target-target yang ingin dicapai itu tuh diantaranya ya dari kelas manajemen waktu yang aku ikutin nih, kita dituntut untuk bangun jam 3 gitu ya. Jadi kita tahajud itu kayak udah kebiasaan setiap hari gitu loh teman-teman. Jangan kita bangun jam 3 malam itu pas di bulan puasa aja, kita udah biasa ini. Misalkan setiap hari kita bangun untuk tahajud, kita anggaplah sholat tahajud itu kayak sholat wajib gitu ya. Jadi pas nanti bulan puasa tuh kita bener-bener enteng gitu loh, nggak yang merasa berat. Bangun jam 3 tuh beneran ngerasa sehat gitu badan, terus kepala juga mungkin jadi lebih enteng gitu kan. Kalau kita bangun jam 3 itu pas datang bulan Ramadan, otomatis kayak kaget, terus masih males-malesan, ngantuk gitu. Tapi kalau kita udah dibiasain bangun jam 3 malam, nah nanti setelah melakukan ibadah kita beres-beresin rumah, pekerjaan rumah yang mungkin gak ada habisnya, tetap aja kita semangat gitu ya. Nanti siangnya kita bisa dengan tidur siang sebentar gitu kan, 15 menit atau 30 menit gitu. Dan aku sendiri bukan sok pinter gitu ya atau menggurui atau apa, aku tuh cuma sharing gitu. Barangkali ada ya 1-2 orang yang ngelihat ini terus jadi kepengen ikutan juga gitu loh teman-teman. Jadi untuk sesuatu hal yang di publish gitu ya, terus orang menganggap pamer atau apa, itu terserah yang menganggap gitu. Tapi semua kan balik lagi ke niat gitu. Kalau niat kita bukan untuk
pamer atau apa ya, insya Allah juga mencatatnya seperti itu. Dan di sini aku bukan sok pinter atau kayak ustadz atau apa, enggak. Aku tuh bener-bener bukan orang pinter gitu ya. Aku di sini juga belajar ilmu dulu gitu. Sebelum aku mengamalkan sesuatu, aku belajar dulu ilmunya. Nah di sini aku suka dengerin ceramah dari ustadz kayak ustadz Adi Hidayat, Ustadz Arifin Ilham ya almarhum, terus saya Ali Jaber, terus Habib Alaidrus gitu. Pokoknya aku belajar dulu nih ilmunya apa-apa gitu, aku catetin kayak gini. Terus solawat yang penting dilakuin, yang hadisnya sahih, yang bener gitu, yang sunnah kita ikutin ya. Pokoknya aku catetin kayak gini. Terus nanti aku targetin gitu yang mau aku capai tuh apa gitu, baru aku tuangin di jadwal yang seperti ini. Jadi nggak aku tiba-tiba melakukan amal tanpa ilmu gitu ya. Katanya kan ilmu dulu sebelum amal gitu. Terus lanjut untuk resolusi yang kedua, di sini aku ingin bekerja lebih keras lagi ya teman-teman. Jadi pekerjaan aku di sini kan usaha kentang Mustafa. Terus aku juga belajar nge-YouTube gitu. Aku nggak mengecap diriku ini YouTuber gitu ya. Aku cuma ya ibu-ibu biasa yang mencoba peruntungan di dunia YouTuber gitu ya, di dunia medsos, karena orang-orang juga kan pada bisa berpenghasilan dari YouTube. Jadi kenapa enggak aku mencoba untuk memanfaatkan media sosial yang aku punya. Dan untuk saat ini YouTube itu kan kayak ibarat aset ya. Kalau setiap orang itu kayaknya harus deh punya YouTube, karena dengan YouTube kita nggak tahu suatu saat tuh video kita yang bakalan rame tuh apa gitu. Yang penting kita upload aja video yang kira-kira bermanfaat untuk teman-teman gitu ya. Dan di sini aku targetkan untuk bisa mengupload video YouTube itu paling nggak 3 kali 1 minggu gitu loh teman-teman. Jadi selama ini aku tuh nggak terorganisir gitu ya, nggak tertata rapi untuk upload video itu kapan waktunya, terus edit kapan gitu. Pokoknya aku sebisa-bisanya aku aja gitu. Dan ternyata kalau kita kerja seperti itu ya nanti hasilnya pun nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Walaupun sekarang YouTube aku tuh udah bisa mendapatkan gaji gitu ya, tapi seenggaknya kalau kita misalkan kerjanya tertarget gitu, ada target, terus ada waktu-waktu tertentu yang kita targetkan, insya Allah nanti hasilnya pun akan mengikuti gitu. Dan untuk usaha kentangnya mudah-mudahan aku berharap bisa lebih maju lagi dan lancar terus gitu, amin. Nah untuk target YouTube aku tuh pengen setahun ke depan itu bisa mencapai 50.000 subscriber ya teman-teman. Jadi kenapa aku menargetkannya seperti itu, karena melihat setahun kemarin aku kan bikin YouTube itu tanggal 6 April tahun 2020 ya. Itu aku baru buat channel, terus upload pertama 4 video itu aku mendapatkan 11 subscriber. Terus bulan Mei aku mendapatkan 27 subscriber, Juni 59, Juli 144, pokoknya seterusnya sampai akhirnya November Desember itu aku mencapai 1000 subscriber ya. Puncaknya itu di Desember aku mencapai 1300 subscriber, terus mendapatkan 4000 jam tayang, karena kan syaratnya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi pas Novembernya itu aku baru 1000 subscriber tapi jam tayangnya masih 3000 sekian jam gitu ya, dan aku butuh 4000. Alhamdulillah terpenuhi di Desember. Jadi Desember itu aku monetisasi, akhirnya Januarinya tuh baru aku bisa nyicipin ya namanya gajian, alhamdulillah. Nah setelah Desember itu monetisasi dan Januarinya udah bisa ya gajian, cuma belum cair langsung sih karena kan nunggu cari itu harus $100. Nah jadi dari Januari itu aku bisa mencapai 2000 subscriber, terus sampai akhirnya Desember akhir ini nih sekarang aku tuh udah mencapai 12.248 subscriber. Jadi kenaikan dalam setahun itu sekitar 10.000 subscriber ya teman-teman, alhamdulillah banget. Makanya di tahun depan aku mentargetkan 50 subscriber. Aku gak muluk-muluk banget sih, mudah-mudahan bisa tercapai gitu. Syukur-syukur
bisa mencapai 100.000. Amin. Nah, untuk resolusi yang selanjutnya, aku tuh pengen bisa mengatur keuangan dengan baik dan rapi ya. Jadi dulu itu aku emang udah ngatur keuangan dengan cara misah-misahin nih uang berdasarkan pos-posnya masing-masing. Tapi aku pakainya kantong plastik kayak gini loh teman-teman, pakai amplop juga karena belum ada ya, belum lihat dompet-dompet pintar yang sekarang beredar kayak gitu. Makanya aku dulu pakainya kayak gini, dan ini juga udah lumayan ngebuat aku tuh semangat gitu. Cuma karena pengaturannya yang gak istiqomah gitu ya, gak konsisten. Kadang bener nih, misalkan belanja mingguan seminggu 300, itu beneran kadang belanja, tapi kadang juga malas masak, akhirnya boros gitu. Kita beli-beli makanan dan jatuhnya tuh lebih mahal ya. Dan untuk resolusi yang tahun baru ini aku pengen bisa lebih baik lagi mengatur keuangan dengan dompet pintar tentunya. Nah, aku juga beli nih buku kayak gini ya, buku binder untuk nulis-nulis biar semangat gitu teman-teman. Untuk dompet pintarnya yang ini aku beli tuh cuma harga 15.000, jadi nggak yang mahal-mahal amat. Karena untuk yang mahal emang ada, tapi menurut aku ini udah cukup lah untuk mengatur keuangan ya. Jadi yang penting kan manfaatnya gitu. Kalau pengen yang bagusan ya nggak apa-apa beli yang lebih mahal gitu. Tapi aku saat ini cukup pakai dompet yang 15 ribuan gini. Ini juga udah hampir setahun nggak rusak sih, kayak gini plastiknya awet. Dan pos-posnya masing-masing itu bisa kita di stiker-stikerin gitu ya, yang lucu-lucu, jadi biar bikin kita tuh tambah semangat gitu teman-teman. Terus untuk resolusi yang selanjutnya, aku pengen punya tabungan dengan tujuan-tujuan tertentu gitu loh teman-teman. Sekarang banyak ya yang nabung itu udah terbagi-bagi gitu. Jadi istilahnya sinking fund ya katanya gitu. Jadi misalkan kita nabung udah ada nih targetnya, nabung misalkan buat umroh, nabung misalkan buat lebaran, dana darurat, dana kurban gitu udah disiapkan. Jadi nggak kita global nabung sebulan sekian juta terus untuk apanya belum ketahuan gitu ya. Jadi lebih asik sih menurut aku, lebih seru juga. Jadi kita udah bisa nih, misalkan umroh butuh uang 25 juta, atau sekarang kan umroh harus sampai 40 juta 50 juta ya kayak haji ya. Itu kita misalkan targetnya setahun atau 2 tahun, tinggal dibagi gitu. Misalkan 50 juta targetnya kita mau nabung 3 tahun, ya berarti 50 juta itu dibagi 36 gitu ya. Dan untuk binder-binder yang kayak gini aku juga semangat banget nih, karena udah beli binder yang ada plastik ziplocknya gini, biar bisa ngebagi-bagiin untuk dana-dana yang aku bilang tadi, sinking fund itu ya teman-teman. Karena dengan metode yang seperti ini sebenarnya nggak beda jauh sama plastik yang tadi aku pakai itu ya, tapi karena sekarang udah disediain nih sama orang-orang yang kreatif dan ini dijualin gitu, jadi ya udah dibeli aja karena aku seneng gitu. Oke deh teman-teman, sekiranya sampai di sini dulu video dari aku. Di luar lagi rame ya, petasan berhamburan gitu. Aku sih nggak ikutan merayakan tahun baru gitu. Aku cuma ada di rumah aja menikmati kebersamaan aku bersama keluarga. Dan aku cuman bisa berharap tahun baru besok bisa lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang aku share ke teman-teman bisa bermanfaat, dan ambil positifnya aja ya teman-teman. Kalau misalkan yang gak baiknya atau jeleknya tinggalin aja. Mudah-mudahan bisa membuat video lagi untuk besok-besoknya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Wassalamualaikum. Aduh, petasan itu menggelegar di angkasa teman-teman. Ya, ini tepat banget jam 12 malam aku dubbing video ini. Agak takut-takut gimana gitu ya, petasan menggelegar gitu. Ini anakku juga ketakutan. Jadi sampai ketemu lagi. Bye-bye.